Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan menjelaskan mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman untuk memenuhi salah satu tugas geografi kelas 12 SMA Negeri 1 Ciawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafika Wahyuni, absen 20. Nama saya Nisa Nurifa, absen nomor 4. Nama saya Wina Kamila Teresa, absen 32. Sekian perkenalan dari kami, langsung saja pada penjelasannya. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan bersama dan saling menguntungkan. Kerjasama antara Indonesia dan Jerman sudah terjalin sejak abad ke-16 dan hubungan diplomatik secara resmi dibuka pada tahun 1952. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Jerman berlokasi di Berlin, Frankfurt, dan Hamburg. Sedangkan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia terletak di Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bidang kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Yang pertama yaitu kerjasama pada bidang ekonomi. Secara resmi, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman dimulai pada tahun 1952. Sejak saat itu, kedua negara telah memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Angela Merkel menandatangani Jerman-Indonesia Joint Declaration for a Comprehensive Partnership, yaitu Shipping, Globalization, and Sharing Responsibility, yang mencakup kerjasama ekonomi sebagai salah satu area utama. Dalam bidang ekonomi, Jerman adalah mitra dagang utama Indonesia di Eropa. Total perdagangan antara kedua negara mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Apa saja sih yang diekspor Indonesia ke Jerman? Yang pertama yaitu ada dari produk pertanian, yaitu kopi, teh, kelapa sawit, dan juga kakao. Kedua yaitu produk tekstil dan alas kaki, yaitu batik, pakaian, dan juga sepatu. Dan yang ketiga yaitu dari sumber daya alam, yaitu karet, gas alam, dan juga nikel. Sebaliknya, Indonesia mengimpor apa sih dari Jerman? Jadi, Indonesia mengekspor teknologi dan mesin industri untuk sektor manufaktur mobil dan suku cadang dari BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen, produk farmasi. Selain perdagangan, Jerman juga menjadi investor besar di Indonesia, terutama di bidang industri otomotif, energi, dan infrastruktur. Banyak perusahaan Jerman memiliki pabrik di Indonesia yang membawa banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Tahukah kalian, Jerman adalah salah satu tujuan favorit mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi. Mengapa demikian? Pertama karena kualitas pendidikannya yang lebih tinggi dan banyak universitasnya masuk dalam peringkat terbaik di dunia. Kedua, karena biaya kuliah yang terjangkau. Bahkan beberapa universitas bebas biaya untuk mahasiswa internasional. Yang ketiga, karena peluang kerja setelah lulus yang lebih menjanjikan, terutama di bidang teknik dan sains. Nah, dalam kerjasama antara Indonesia dengan Jerman dalam bidang pendidikan ini terdapat beberapa program diantaranya. Satu, beasiswa DAAD atau Deutsche Akademische Audition, yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Jerman. Yang kedua, ada pertukaran pelajar dan penelitian bersama antara universitas di Indonesia dan Jerman. Lalu ada kerjasama pendidikan vokasi yaitu TVRI atau Technical and Vocational Educational and Training, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia dengan mengadopsi sistem pendidikan ganda atau dual system ala Jerman, yaitu menghubungkan antara teori di sekolah dengan praktik langsung di industri. Selain itu, Jerman juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama dalam bidang teknik, sains, dan inovasi teknologi. 3. Kerjasama teknologi. Jerman adalah pemimpin dalam teknologi industri dan digitalisasi. Mereka bekerja sama dengan Indonesia untuk membantu modernisasi industri dan meningkatkan kualitas produksi. Adapun bentuk kerjasamanya, pertama, beberapa perusahaan Jerman membantu industri otomotif Indonesia dalam teknologi mesin dan manufaktur kendaraan listrik. 2. Kerjasama dalam penerapan industri 4.0, yaitu sistem produksi cerdas berbasis AI dan otomatisasi. 3.
Jerman juga membantu pengembangan konsep Smart City Indonesia dengan sistem transportasi pintar dan pengelolaan limbah berbasis teknologi. Salah satu contohnya kerjasama Indonesia dengan Jerman, yaitu Pabrik Pintar Schneider Electric di Batam. Pabrik ini merupakan implementasi industri 4.0 di Indonesia dengan dukungan teknologi dari Jerman. Schneider Electric telah mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di fasilitas produksinya di Batam. Yang keempat yaitu kerjasama pada bidang kesehatan. Kerjasama bilateral di bidang kesehatan antara Indonesia dan Jerman secara resmi dimulai pada tanggal 25 Februari 2021 ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Federal Jerman menandatangani deklarasi bersama kerjasama kesehatan secara virtual. Ini merupakan kesepakatan kerjasama kesehatan pertama antara kedua negara. Kerjasama yang dilakukan yaitu melalui bantuan alat medis, pelatihan tenaga kesehatan, serta kolaborasi dalam penelitian penyakit dan pengembangan vaksin. Hubungan ini membantu meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia. Kerjasama ini terus berkembang untuk menghadapi tantangan kesehatan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu saat penanganan pandemi COVID-19. Jerman membantu Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan seperti memberi bantuan berupa alat medis, ventilator, dan vaksin dari Jerman ke Indonesia. 5. Kerjasama di bidang energi dan lingkungan. Indonesia dan Jerman juga bekerja sama dalam pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Proyek energi hijau yang didukung Jerman di Indonesia. Pertama, pembangkit listrik tenaga surya dan angin di berbagai daerah. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga surya hibrid di Selayar, Sulawesi Selatan. Proyek ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan berhasil menghemat biaya operasional sebesar 16,5 miliar rupiah per tahun. 2. Program efisiensi energi untuk industri dan rumah tangga. 3. Pelatihan tenaga kerja hijau untuk mempersiapkan SDM di bidang energi terbarukan. Itu, Jerman juga berperan dalam membantu Indonesia mengurangi emisi karbon dan menangani perubahan iklim dengan berbagai program keberlanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga materinya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.